Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang riset penyiaran. Langsung saja, kita memasuki materi yang pertama. Upaya untuk mengetahui kekurangan program siaran memerlukan proses evaluasi dari hasil produksi. Hal ini dilakukan pada program siaran untuk mengetahui tindakan audiens. Umpan balik dapat diperoleh melalui beberapa cara, termasuk tanggapan dari audiens yang dikirim lewat SMS atau menelpon ke stasiun penyiaran. Namun, umpan balik tersebut tidak sistematis, sehingga diperlukan riset sistematis yang dilakukan oleh lembaga riset media atau lembaga pembuat peringkat rating acara. Menurut Head Starling, ada dua model penelitian, yaitu riset rating dan riset non-rating. Yang pertama, riset rating. Peringkat program atau biasa disebut dengan rating menjadi hal yang sangat penting bagi pengelola stasiun penyiaran komersial. Perusahaan atau lembaga rating menyediakan jasa kepada stasiun penyiaran dengan mengeluarkan laporan rutin mengenai program apa saja yang menjadi unggulan dan program apa saja yang telah ditinggalkan audiensnya. Rating juga menjadi perhatian bagi pengiklan atau pemasang iklan untuk mempercayakan sebuah stasiun penyiaran untuk mempromosikan produknya. Riset rating digunakan untuk meneliti efektivitas program yang ditayangkan pada stasiun penyiaran. Riset ini biasanya akan meneliti tindakan audiens terhadap pesawat penerima radio atau televisi yang meliputi tindakan mematikan atau turn off, menghidupkan atau turn on, dan memindahkan atau switching dari kanal satu siaran. Rating hanya memperlihatkan banyaknya pemirsa suatu acara, bukan menunjukkan mutu atau kualitas suatu program acara. Di Indonesia, lembaga pemeringkat rating program televisi adalah Nielsen Audience Measurement Indonesia. Nielsen melakukan perhitungan rating dan share sebuah program televisi, dan hasil dari perhitungan tersebut kemudian menjadi acuan kesuksesan program televisi secara kuantitas. Pencapaian rating juga sering disandingkan dengan pencapaian audience share. Audience share adalah besarnya persentase rumah tangga yang menonton sebuah program acara dibagi dengan seluruh rumah tangga yang menghidupkan televisinya. Sedangkan rating itu adalah jumlah penonton suatu siaran atau program dibagi populasi televisi. Hasil perhitungan audience share ini biasanya lebih disukai pengelola stasiun televisi untuk menarik pemasang iklan daripada rating. Karena selain angkanya lebih tinggi dari rating, juga dapat memberikan informasi kepada pemasang iklan secara lebih real mengenai posisi suatu stasiun televisi terhadap stasiun televisi lainnya. Pengumpulan data pada riset rating yang pertama adalah menggunakan catatan atau diari, yaitu peneliti memberikan kertas isian atau formulir yang harus diisi oleh responden yang mewakili satu rumah tangga. Responden mencatat penggunaan televisi atau radio di rumahnya. Untuk TV, responden mencatat program TV yang ditonton, informasi demografi anggota keluarga, termasuk tamu atau tetangga yang ikut menonton. Yang kedua, menggunakan alat pemantau atau recordimeter. Dipasang di pesawat televisi, mencatat program tayangan yang ditonton suatu rumah tangga dengan lengkap dan menyeluruh. Alat pemantau dihubungkan dengan komputer storage instantaneous audimeter. Alat ini membantu mendata informasi perpindahan program satu ke yang lain, kapan rumah tangga menghidupkan dan mematikan televisi. Yang ketiga yaitu menggunakan telepon coincidental method atau TCM. Peneliti menghubungi responden saat responden sedang menonton televisi atau mendengarkan radio. Karena wawancara berlangsung bersamaan dengan program TV atau radio, maka diharapkan jawaban responden lebih spontan. Yang keempat yaitu menggunakan telepon recall, yaitu wawancara biasa melalui telepon. Untuk menghindari keterbatasan ingatan responden, maka bisa dengan mewawancara telepon setiap hari selama periode tertentu, misal seminggu.
sehingga peneliti mendapat pola tontonan responden selama 1 minggu dan menghindari error atas ingatan responden. Yang kelima, yaitu menggunakan wawancara langsung. Personal interview datang langsung ke rumah responden door to door, akan tetapi sudah mulai ditinggalkan karena mengganggu kenyamanan responden. Peneliti juga enggan memasuki wilayah dan wawancara dengan orang yang tidak dikenal sama sekali. Yang keenam, menggunakan software. Sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, Nielsen Media Research sebagai satu-satunya parameter industri penyiaran televisi di Indonesia menggunakan software andalannya yaitu Ariana yang mampu memberikan data online per hari yang dapat diakses pelanggan untuk mengetahui tingkat keberhasilan seluruh program. Data Nielsen diambil dari Peoplemeter, di mana akan ada data perihal penonton berdasarkan demografi, jenis kelamin, usia, hingga status ekonomi sosial. Selanjutnya yaitu sampel audien. Sampel audien adalah sekelompok audien yang terpilih untuk mewakili populasi atau puluhan juta audien yang lain. Menurut Hessterling, riset rating menerapkan sampel atas 3 aspek penelitian yang meliputi 1. Sampel perilaku. Sampel perilaku adalah rangkaian tindakan menghidupkan televisi atau memilih stasiun televisi dan mematikan stasiun televisi. Kemudian, peneliti harus menentukan ukuran periode waktu TV dinyalakan minimal. Program dianggap ditonton apabila ditonton dengan durasi waktu 3-6 menit untuk setiap 15 menitnya. Kemudian, kelemahan sampel perilaku ini adalah yang pertama, tidak memberikan informasi mengenai sikap audien, suka atau tidak suka terhadap program. Kemudian, memilih sendiri atau pasif atau ikut-ikutan menonton. Yang ketiga yaitu program TV betul-betul diperhatikan atau tidak, atau hanya TV menyala tapi tidak ditonton. Dan kemudian yang kedua yaitu adalah sampel waktu. Sampel waktu adalah bentuk penyederhanaan yang dilakukan peneliti berdasarkan kenyataan bahwa program siaran ditayangkan berdasarkan waktu yang teratur setiap harinya atau setiap minggunya. Yang ketiga yaitu sampel orang. Pemilihan beberapa ratus orang atau beberapa ribu orang untuk mewakili pilihan program dari beberapa ratus ribu atau bahkan jutaan orang. Jadi diambil sampel orangnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelemahan rating. Yang pertama, riset rating cenderung mengabaikan kelompok audien teratas dan terbawah dan juga kelompok-kelompok minoritas lainnya. Sehingga riset rating ini hanya terpusat atau terfokus pada level masyarakat kelas menengah. Jadi yang kedua yaitu jumlah sampel yang sangat kecil. Kesalahan memilih responden atau misrepresentation, walaupun hanya beberapa orang untuk dijadikan sampel, tetapi akan menimbulkan efek yang sangat besar. Dan yang ketiga yaitu tayangan yang terbaik ditayangkan pada saat riset rating berlangsung dengan tujuan untuk mendongkrak rating stasiun penyiaran. Materi selanjutnya riset non-rating. Riset non-rating adalah riset untuk mengetahui prospek suatu program yang akan disiarkan. Pengelola media penyiaran selalu ingin tahu apakah program siaran yang diproduksi akan berhasil jika ditayangkan dan apakah audiensi akan menyukai program tersebut. Riset non-rating pada dasarnya tidak terlalu menekankan pada jumlah responden yang dianggap mewakili keseluruhan populasi. Dalam riset ini, peneliti memilih responden secara lebih fleksibel untuk mendapatkan pandangan atas reaksi orang terhadap suatu program. Oleh sebab itu, suatu konsep program perlu diuji terlebih dahulu sebelum diproduksi. Pengujian yang akan dilaksanakan disebut program testing yang dilakukan sebelum program tersebut ditayangkan oleh stasiun televisi. Konsep testing adalah menanyakan apakah mereka audien menyukai program yang diusulkan untuk diproduksi. Produser biasanya mengkoordinir melakukan program testing ini sebelum ditawarkan kepada stasiun televisi atau sebelum disampaikan pimpinan stasiun televisi. Dalam program testing ini, peneliti mengundang pemirsa atau penonton ke dalam teater untuk menonton acara siaran suatu program televisi atau film dan menanya mereka untuk melakukan rating dengan menekan tombol positif atau negatif pada tempat duduk mereka yang telah tersedia. Biasanya, audien yang telah berpartisipasi dibayar dengan barang atau produk suatu perusahaan dalam bentuk barang, bukan uang dalam bentuk cash. Kompetisi menarik audien ini membentuk kebanyakan produser memproduksi materi yang diperlukan untuk promosi yang efektif.
Menurut Edwin Tiffany dan Line S. Gross, terdapat 4 metode penelitian program televisi, yaitu 1. Focus group, 2. Mini theater, 3. Cable-based studies, dan 4. Telepon research. Metode focus group. Dengan menggunakan metode research seperti focus group untuk mentes program stasiun televisi, termasuk stasiun televisi mereka dan pemasaran stasiun tersebut. Seorang moderator memimpin pembicaraan atau diskusi dengan topik yang telah ditentukan terlebih dahulu seperti format musik, siaran berita, konsep program, dan sistem diskusi dengan memberikan beberapa pertanyaan. Fokus grup biasanya digunakan untuk evaluasi, misalnya apakah stasiun televisi beritanya telah mencukupi dan bagaimana pemirsa bereaksi terhadap penyiar atau pembaca beritanya. Apakah musiknya terlalu keras atau terlalu lambat, apakah personilnya ramah, dan lain sebagainya. Sterling menyebut penelitian fokus grup ini dengan nama program analisis yang bertujuan untuk memperkirakan pengaruh dari suatu program baru dan mengumpulkan pandangan-pandangan untuk memperbaiki cerita. Salah satu kelebihan penelitian melalui fokus grup adalah mudah dilakukan di mana saja dan tidak membutuhkan biaya besar. Selain itu, peralatan penunjang yang dibutuhkan tidak banyak. Dalam penelitian jenis ini hanya dibutuhkan televisi dan pemutar video. Moderator hanya membutuhkan alat perekam atau kamera. Keuntungan utama fokus grup adalah kecepatannya. Produser atau programmer dapat memperoleh reaksi secara langsung dari responden. Kata-kata atau komentar responden tidak tersaring komputer atau tersamar dalam tumpukan data-data statistik sebagaimana metode penelitian lainnya. Namun demikian, menurut Van Gross, terdapat 2 kelemahan dalam penelitian fokus grup, yaitu pertama, jumlah responden yang terbatas. Dalam hal ini, jumlah responden tidak dapat diperbanyak begitu saja. Semakin banyak responden, maka akan semakin sulit untuk melakukan kontrol terhadap individu responden. Menurut Van Gross, peneliti sebaiknya melakukan beberapa kali sesi diskusi dengan jumlah peserta terbatas, daripada hanya 1 kali diskusi dengan jumlah peserta yang banyak. Kelemahan kedua adalah adanya pandangan salah satu responden yang dapat mempengaruhi responden lainnya. Adanya peserta yang berkeinginan kuat sehingga sangat mempengaruhi pendapat peserta lainnya. Kondisi ini bersifat lebih merusak. Responden jenis ini cenderung mendominasi pembicaraan dan bereaksi secara berlebihan sehingga dapat mempengaruhi yang lainnya. Selanjutnya yakni mini theater test. Riset yang ditujukan untuk mengetes suatu program televisi ini menggunakan fasilitas mini theater. Riset ini biasanya dipakai oleh televisi komersial yang bertujuan untuk mengetahui tanggapan audiens terhadap keberhasilan plot program. Sebanyak 25 hingga 30 responden terpilih diundang ke suatu ruang pertunjukan kecil. Ruangan ini dilengkapi dengan peralatan khusus, yakni program analyzer. Pada setiap kursi penonton, terdapat alat yang terhubung langsung dengan komputer sentral yang akan mencatat tanggapan responden. Responden diminta untuk menilai program dengan taraf tertentu. Setelah program selesai ditayangkan, responden juga diminta untuk mengisi kuesioner yang mencatatkan keterangan tambahan mereka terhadap tayangan tersebut. Hasil dari riset ini berupa jawaban dari responden yang kemudian diklasifikasikan ke dalam data demografis yang telah ditetapkan. Dari hasil itu, memungkinkan programmer dan produser untuk mengetahui apakah konsep acara itu disukai atau tidak, serta apakah acara sudah bagus dan memuaskan. Kelemahan dari penelitian ini adalah lokasi riset yang tidak alamiah. Audiens biasanya menonton televisi di ruang keluarga bersama orang terdekat ataupun di tempat pribadi. Tentunya, pengalaman tersebut tidak didapatkan dalam suasana riset ini. Berada di lingkungan publik mungkin akan memengaruhi tanggapan responden terhadap penilaian suatu program. Selanjutnya yakni cable-based research. Riset ini merupakan solusi dari mini theater test yang dianggap kurang alamiah. Riset berbasis televisi kabel ini terselenggara atas kerjasama dengan perusahaan televisi kabel. Peneliti mendapatkan responden yang telah membeli televisi kabel dan bersedia untuk diajak bekerja sama menjadi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di tempat responden sendiri. Responden diminta untuk menyaksikan program yang akan diuji melalui saluran yang telah ditentukan dan pada waktu yang telah ditetapkan. Setelah program ditayangkan, peneliti mewawancarai responden melalui telepon. Peneliti mengajukan pertanyaan berdasarkan kuesioner yang telah disiapkan.
Hasilnya, responden juga diklasifikasikan sesuai kelompok demografisnya masing-masing. Selanjutnya adalah riset telepon. Riset telepon adalah salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan tanggapan mengenai program yang masih tayang di televisi. Dalam riset ini, peneliti menelpon sejumlah responden yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan meminta mereka untuk memberikan jawaban atas kuesioner yang telah disiapkan. Riset telepon sendiri terbagi menjadi dua, yaitu riset telepon manual dan Computer Assisted Telephone Interviewing atau CATI. CATI dikatakan lebih efisien sebab semua kuesioner dan pendataan dilakukan secara otomatis melalui software komputer. Jadi, peneliti hanya tinggal mengikuti prosedur dan langkah-langkah yang sudah ada di dalam komputer. Tujuan dilakukannya riset telepon antara lain, yang pertama, untuk mengukur apakah audiens sudah cukup mengenal atau familiar dengan suatu program dan para pemainnya. Dan yang kedua, untuk mengukur tingkat daya tarik suatu program. Biasanya, riset telepon digunakan apabila suatu program mendapatkan rating yang rendah, dan untuk mengetahui apa penyebabnya, maka dilakukanlah riset ini. Berikut adalah kemungkinan yang akan didapatkan setelah melakukan riset telepon. Jika suatu program mendapatkan rating atau familiarity yang rendah, namun tingkat kualitas atau Q-score-nya sangat tinggi, itu artinya penonton suka dengan acara tersebut namun sedikit yang menontonnya. Dalam kata lain, kurang adanya promosi dari pihak programmer. Maka, hal yang harus dilakukan oleh programmer adalah dengan melakukan promosi program dengan gencar untuk menarik perhatian penonton. Selanjutnya, jika rating yang didapatkan rendah namun hasil dari riset telepon menunjukkan hasil yang tinggi pada kelompok demografi tertentu saja, artinya program tersebut salah dalam jam penayangannya. Jadi perlu dilakukan pergantian jam tayang supaya penonton lebih leluasa dalam menonton program tersebut. Riset radio. Adapun tahapan yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian audiens radio adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah informasi demografis. Informasi demografis merupakan pembagian khalayak media penyiaran yang berdasarkan kepada perbedaan jenis kelamin, usia, pendidikan, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, data demografis menjadi bahan bagi media penyiaran, begitu juga dari radio, dalam menentukan program yang sesuai dengan khalayak sasaran. Yang kedua adalah gaya hidup. Gaya hidup merupakan gambaran umum tentang kondisi kehidupan masyarakat saat ini, karena pada dasarnya kegiatan penyiaran tidak terlepas dari kebutuhan dan minat masyarakat. Maka sebisa mungkin media penyiaran harus selalu up to date dalam mengikuti gaya hidup masyarakat agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Yang ketiga adalah penjualan kaset atau CD. Pada dasarnya, produk siaran radio adalah berupa audio. Oleh karenanya, dalam menghidupkan suasana dalam siaran radio, sangat dibutuhkan sebuah musik. Sehingga seringkali radio diidentikan dengan musik. Mengetahui musik-musik terkini yang sedang digembari masyarakat merupakan keharusan dalam penyiaran radio. Salah satu caranya adalah dengan mencari informasi tentang penjualan kaset atau CD musik di pasaran atau mungkin melalui playlist terfavorit yang tersedia di beberapa platform musik. Dalam riset radio, peneliti juga harus mengumpulkan informasi yang menyeluruh mengenai stasiun radio saingan atau kompetitor. Adapun informasi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah program apa saja yang disiarkan stasiun radio lain. Yang kedua adalah peringkat dari seluruh stasiun radio. Dan yang ketiga adalah daya jangkau siaran dari setiap stasiun radio. Dalam riset radio juga terdapat beberapa tipe atau jenis riset tertentu, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah format siaran atau bentuk keseluruhan isi siaran dari sebuah stasiun radio. Sebagai contoh adalah radio musik, radio berita, spot radio, talk radio, dan lain-lain. Yang kedua adalah pilihan musik yang ditinggalkan, perceptual call-outs atau wawancara melalui telepon mengenai penilaian dari para pendengar dengan menggali data melalui persepsi mengenai radio, style analysis atau analisis gaya hidup. Baik,
Itu tadi materi dari kelompok kami tentang riset penyiaran. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.